Selamat datang di The Official Auto, dan di sebelah saya sudah hadir Fortuner terbaru, pembaruan dari SUV medium ini. Apa aja sih yang berubah? Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, bahasan pertama hadir dari eksteriornya. Sebelah kita ini sudah hadir varian dari 4x4 GR Sport alias Fortuner tipe tertinggi ya. Apa aja sih yang berubah? Kalau misalnya kita lihat dari bagian depannya ini terlihat lebih sederhana ya kalau menurut saya dibandingkan yang pendahulunya yang banyak kromium-kromiumnya gitu. Nah, ini lebih sporty dengan sentuhan warna hitam piano gitu ya, dan di beberapa bagiannya. Dan untuk area grillnya ini yang dari sebelumnya berukuran tebal berbentuk heksagonal, ini lebih kecil tapi dengan pewarnaannya hitam. Nah, untuk area bumpernya, sebelah sini kita melihat ada sentuhan-sentuhan detail yang cukup menarik ya, terutama untuk menegaskan kesan sportinya itu. Ada di bagian fog lamp, kemudian pada headlampnya ini termasuk baru. Toyota bilang dia punya LED DRL terpisah 4 ini, menjadi salah satu ikonik dari varian teratas Fortuner. Untuk area bawahnya, underskirtnya ini juga berubah, dan ini membuat kesannya tadi lebih modern untuk sebuah SUV medium dari Toyota. Tambahan lagi untuk bagian depannya itu, di area bawah ini lebih tipis ya, DRL dari Fortuner ya, hadir diberikan Toyota, dan ini membuat kesannya jadi lebih clean ya. Untuk area depannya tidak menghilangkan kesan sportinya itu. Untuk area samping kita bisa melihat desain pelek baru berukuran 18 inci, dengan yang paling menarik adalah pembedanya lagi untuk varian teratas dari Fortuner ini, kehadiran kaliper rem berwarna merah. Dan kemudian beranjak ke bagian belakang, sini ada footstep, kemudian pewarnaan two-tone khas dari SUV tersebut, dan kemudian area di samping ini menegaskan kesan SUV yang lebih modern ya, dengan pewarnaan di gagangnya tuh one tone gitu, jadi lebih simple, lebih modern gitu. Nah, sekarang kita akan lihat di area belakangnya. Area belakangnya sebenarnya tidak banyak berubah ya, cuman untuk pada bagian detailnya bisa kita lihat nih, untuk penamaan Fortunernya kini sudah sewarna body, jadi bisa hilang ya, terlihat lebih clean gitu aja. Kemudian yang berubah adalah untuk varian teratas ini, dia bagian belakangnya ini sudah sequential light untuk sein-nya, dan itu bikin kesannya lebih modern. Selebihnya perubahannya terlihat bisa dibilang minim ya. Di bagian bawah ini, bumper bawah ini masih ada aero package-nya, tapi tidak terlalu terlihat mencolok ya berubah. Nah, masih ada spoiler di bagian atas dan juga sirip hiu untuk antenanya, dan ini bikin kesan perubahannya itu lebih sederhana dan bikin lebih modern lagi. Nah, sebelum kita membahas ke bagian interior, di bagian belakang ini pintunya sudah power back door, dan ini bisa dioperasikan dari remote. Kemudian ada tombol, juga ada sensor kick sensor ya, untuk memudahkan membuka bagian bagasi. Seperti pada generasi sebelumnya juga, bagasinya memberikan ruang yang lapang dengan konfigurasi kursi yang bisa dilipat untuk menambah ruang bagasi yang lebih besar. Nah, sekarang kita ada di interior dari Fortuner terbaru varian 4x4 GR Sport alias varian tertinggi. Apa aja sih yang didapat? Nah, jika melihat desainnya keseluruhan tuh nggak berbeda jauh ya, tapi kalau soal lihat detailnya, ini jadi lebih sporty sih kalau saya bilang. Karena Toyota memberikan sentuhan jahitan berwarna merah di beberapa detail seperti di dashboard, kemudian pada jok. Nah, joknya ini juga termasuk baru karena dia gabungan dari kulit maupun bahan suede yang cukup nyaman sih kalau saya lihat dan saya pegang dan juga saya rasakan saat duduk saat ini. Untuk kesan GR Sportnya hadir di beberapa detail, sebut saja ada headrest, kemudian ada di karpet, kemudian ada di lingkar kemudi. Dan yang menarik sih, sentuhan detailnya ini jadi berbeda gitu ya, dibandingkan membawa Fortuner di varian-varian di bawahnya gitu. Jadi, terutama ada pedal shift nih, jadi lebih kesannya sportinya jadi lebih dapat. Kemudian yang baru juga pada varian teratas ini adalah kehadiran dari kaca belakang, kaca tengah yang bisa untuk merekam di bagian belakang kendaraan. Jadi ini bisa dipakai sebagai digital camcorder ya, buat perekam kondisi kejadian di bagian belakang gitu. Dan ini bisa direkam, ada bisa diputar juga nantinya kalau dibutuhkan begitu. Nah, hal baru lainnya pada pembaruan Fortuner ini ada pada head unit. Ukurannya masih sama 9 inci, tapi dia mengusung hardware terbaru. Beberapa aplikasi yang ditambahkan di dalamnya seperti RCTI Plus, Noise, dan lain-lain. Dan ini bisa ditambahkan nantinya oleh pengemudi untuk membuat lebih personal di kendaraannya. Konsol tengahnya ada wireless untuk pengisian daya, kemudian area tengahnya ini ada tombol mode berkendara, Eco, Normal, Sport, dan untuk mengaplikasikan penggerak 4x4 dari Fortuner ini. Dan sekarang kita akan pindah ke bagian baris kedua, apa aja sih yang didapat oleh penumpangnya ya. Oke, let's go.
Di baris kedua ini ada pembaruan juga yang disertakan oleh Toyota, utamanya di monitor di tengah ini nih. Dan di dalamnya sudah terhubung berbagai macam aplikasi untuk hiburan, dan ini seperti punya tablet sendiri ya bagi konsumen untuk bisa memilih hiburan yang dia inginkan. Untuk beberapa fasilitas lainnya yang didapat kenyamanan di baris kedua ini, konsumen bisa mendapatkan armrest dengan cup holder, kemudian joknya masih sama, suede dan kulit yang cukup nyaman. Kemudian ada pengisian daya di area tengah, dan headroomnya masih tinggi ya seperti Fortuner pada umumnya. Tapi kalau misalnya saya lihat sebagai penumpang ya, ini jadi seperti padat banget nih, karena di area tengahnya ini si monitor berukuran 14 inci ini jadi perhatian utama gitu. Tapi at least itu jadi kenyamanan yang ya patut dipertimbangkan ya untuk konsumen di Fortuner 4x4 GRS ini. Nah, sekarang kita mau coba di area terbatas, area Toyota Driving Experience di Sunter, untuk gimana sih perubahan apa yang diberikan pada sisi mekaniknya mungkin yang diberikan Toyota pada Fortuner ini. Let's go! Nah, Toyota pada kesempatan perdana ini memberikan kita dua pilihan ya, varian yang bisa dicoba. Untuk sebelah kiri saya ini varian teratas, yakni GRS 4x4, dan di sebelah saya ini adalah 4x2 untuk Aero Package GR ya. Jadi ini adalah varian yang menggunakan aksesori GR yang mungkin bisa dipilih oleh konsumen untuk membuat kendaraannya lebih ganteng. Seperti kita lihat bentuknya berbeda ya, karena dia kesan hitamnya itu lebih terasa di beberapa desain dan di beberapa detail-detailnya begitu. Nah, sekarang kita akan mencoba gimana sih rasanya pembaruan dari Fortuner ini, terutama dari sisi mekanikal. Apa sih yang berubah dan apa yang dijanjikan dari mesin 2,8 diesel ini. Let's go! Nah, sekarang kita ada di balik kemudi dari New Fortuner terbaru, varian 4x4 GRS. Nah, ini varian teratas dan dia menggunakan mesin masih sama ternyata dengan varian yang terdahulu, yakni 1GD FTV dengan menghasilkan tenaga 200 horsepower dan torsi sekitar 500 Nm. Seperti yang kita tahu, areanya terbatas, jadi kita akan mencoba sih apa aja sih perubahan yang disebutkan oleh Toyota berupa suspensi ya, yang katanya lebih stiff. Apakah benar? Nah, sekarang kita akan coba di area terbatas ini. Let's go! Nah, soal impresi tenaga, torsinya badak di putaran bawah, dan ini cukup menyenangkan ya, terutama bagi penggemar diesel Toyota. Ini masih sama dengan pendahulunya. Sekarang kita akan masuk pada area handling. Kita akan melihat. Masih terasa sedikit limbung tapi saya akuin ini tidak terlalu limbung seperti model yang terdahulu ya. Dan seperti Anda lihat tadi, putaran kemudi saya cukup banyak untuk melewati rintangan, dan ini sekarang kita akan coba ke area bebatuan untuk mencoba melihat seperti apa sih impresi dari suspensi baru tersebut. Oke, ada polisi tidur di sini. Kita coba. Masih bisa dibilang lebih nyaman ya dibandingkan model yang lama. Untuk pengendalian juga saya rasa masih cukup nyaman ya untuk tipe Fortuner ini. Ya, meski agak berat ya dari putaran kemudinya, tidak seperti mobil yang lebih kecil, tapi ini cukup nyaman. Dan kita kembali lagi di area batuan. Seperti Anda lihat, ubahan-ubahan ini membuatnya lebih nyaman untuk perkotaan ya. Untuk transmisinya masih pakai automatic konvensional, dan ini sporty ya untuk penggunaan SUV ini, dan ini bisa dimanualkan. Dan ini untuk mode sport perubahannya, kita coba lihat. Terasa cukup cepat, sangat Fortuner banget lah untuk coba dikendarai gitu untuk harian. Dan ini jadi salah satu keunggulan juga mesin diesel yang disematkan di Fortuner ini. Itu tadi impresi kita dengan ubahan Fortuner terbaru. Jangan lupa saksikan terus informasi terkini seputar otomotif di auto.com, carvaganza.com, dan zickwheel.co.id. Jangan lupa juga saksikan terus The Official Auto. Jangan lupa subscribe channel ini agar mendapatkan video-video terbaru seputar informasi otomotif terkini di dalam dan luar negeri. Sampai jumpa!